Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Aku tidak akan sangsinya, akan kurenggut nyawa mereka, walau berapa orang pun jumlahnya. Itu sudah pasti. Akan ku koyak-koyak seperti kertas, akan ku isap darah manis mereka. Kalau Atmojo tidak diberi kesempatan untuk hidup, maka mereka pun tidak berhak untuk hidup lebih lama di dunia ini. Jangan terburu nafsu. Aku belum selesai dengan penjelasanku. Sudah jelasnya, aku tidak akan keliru. Bila aku telah malas berjalan, artinya aku telah tiba di rumah si pembunuh. Bukankah begitu? Ya, memang begitu. Tetapi kalau kau salah langkah, kau akan binasa di sana. Kau yang akan tewas. Dan mayatmu akan merupakan wajahmu dengan tubuh harimau. Maukah kau begitu? Erwin terkejut, tidak menyangka masih akan ada hal-hal lain yang harus diketahuinya. Baginya yang pokok adalah membalas dendam. Bahwa pembalasan dendam yang direncana niatkan bisa gagal tak terpikir lagi olehnya. Itulah makanya maksud selalu tak sesuai dengan kenyataan. Itulah makanya orang tidak boleh terlalu beremosi walau bagaimanapun marahnya. Yang terbaik dan paling bijaksana kalau marah sehebat bara, tetapi kepala harus dingin bagaikan salju. Maafkan aku yang masih bodoh ini ya. Aku lupa bahwa tak ada manusia yang paling hebat di permukaan bumi ini. Sepintar-pintar manusia akan ada manusia lain yang lebih pintar. Segagah-gagah orang akan ada yang lebih gagah lagi. Jadi, apa yang harus kulakukan, Nia? Sebagaimana orang semula tidak menyangka bahwa kau punya kebolehan yang begitu tinggi, maka kau pun tidak menyangka bahwa kedua orang yang kelihatan bodoh itu juga punya simpanan yang cukup ampuh. Mereka tidak bisa jadi harimau seperti kau, pun tidak bisa mengobati orang yang sakit oleh kejahatan manusia lain. Tetapi mereka mempunyai sesuatu, barang yang amat sederhana, hanya sepotong tulang orang mati berbalut kain hitam tergantung di atas pintu masuk ke rumah mereka. Disitulah letak semua kekuatan mereka. Benda itu sudah ditapakan selama 7 bulan oleh seorang penuntut ilmu hitam. Karena pertapa itu pernah menerima budi dari ayah kedua pembunuh itu, maka benda itu dihadiahkannya kepadanya. Akhirnya turun ke anak-anaknya yang menempuh kehidupan sebagai penjahat. Datuk Nan Kuniang menerangkan kepada Erwin agar kala memasuki rumah kedua orang pembunuh itu, ia mengambil ajimat yang tergantung di atas pintu. Setelah makhluk dari kuburan itu hilang dari hadapannya, Erwin tercenung seketika mengingat apa yang dipesankan olehnya. Ia juga memikirkan bagaimana ia nanti masuk ke rumah kedua penjahat itu. Dengan bismillah, ia melangkahkan kaki, berjalan menurut kehendaknya tanpa tujuan tertentu. Setelah setengah jam berjalan, ia terhenti. Kakinya tak mau lagi dilangkahkan. Ternyata ia berada di Pandegiling, di mana ia pernah tinggal pada almarhum Atmojo beberapa waktu yang lalu. Inikah rumah para pembunuh? Tanyanya di dalam hati, tetangga Pak Atmojo sendiri. Tetapi pesan Datuk Nan Kuniang, ia tak boleh ragu-ragu. Pintu rumah itu masih terbuka, tandanya penghuninya belum tidur. Erwin mengucapkan Assalamualaikum. Suara dari dalam mempersilahkannya masuk. Yang punya rumah tak menaruh curiga apapun. Mana tahu barangkali rekan-rekan satu profesi membawa info yang bisa mendatangkan rezeki. Erwin masuk. Cepat ia melihat ke atas pintu bagian dalam. Dan memang ada satu bungkusan kecil tergantung di sana. Ia renggutkan benda itu, yang ia yakini tentulah ajimat yang diterangkan oleh Datuk Nan Kuniang tadi. Barang itu segera lenyap ke dalam saku Erwin.
"Oh, Gusti, apa kabar? Tinggal di mana sekarang?" tanya Paimin yang kakak dari Saimin. Setelah basa-basi, Erwin dipersilahkan duduk dalam rumah yang amat sederhana itu. Erwin berkata, "Saya datang untuk mengadakan sedikit perhitungan." Paimin dan Saimin merasa heran. "Perhitungan apa maksud pendatang yang dukun itu? Kami tidak mengerti," kata kedua saudara itu hampir serentak. "Sebagaimana kalian tahu, saya tempo hari mondok di rumahnya Pak Atmojo. Ya, kami ingat. Kami juga mendengar cerita tentang keahlian Gusti dalam mengobati penyakit-penyakit kiriman orang jahil. Kasihan sekali Pak Atmo, sudah tidak ada. Ia dibunuh bersama anak dan istrinya oleh orang kejam yang tidak dikenal. Heran, kalau misalnya ada urusan dengan Pak Atmo, mengapa pembunuh berdarah dingin itu masih membunuh semua? Bukan pembunuh, tetapi pembunuh-pembunuh," kata Erwin. "Oh, lebih dari satu. Polisi sudah menangkap orang-orang ganas itu." "Belum," sahut Erwin. "Loh, bagaimana polisi tahu ada lebih dari satu pembunuh? Pembunuhnya ada 2 orang. Dan kabarnya rumahnya juga tidak jauh dari rumah Pak Atmojo." Cepat Paimin dan Saimin saling kerling. "Saya katakan tadi, saya datang untuk membuat perhitungan." "Perhitungan apa yang Gusti maksud?" "Jangan berpura-pura lagi. Kalian yang telah membunuh Pak Atmojo sekeluarga karena hendak merampok uang mereka yang 1 juta. Kalian manusia-manusia kejam. Jangan sembarang tuduh orang asing," kata Paimin. Ia pun mulai marah. Bagi orang marah, tidak ada lagi perkataan Gusti. 1000 Gusti akan mereka bikin mampus kalau berani main kasar pada mereka. Begitu pikir kedua saudara itu. Apalagi di dalam rumah sendiri, siapapun tidak akan sanggup menyentuh mereka. Mereka punya jaminan untuk itu. Polisi saja pun akan lemah lunglai kalau masuk rumah Paimin dan Saimin dengan tujuan menangkap mereka. "Kalian mungkir?" tanya Erwin dengan satu bentakan keras. "Kami beritahu, bukan kami pelakunya." "Nah, enyalah kau dukun. Di sini tidak ada orang sakit untuk kau obati," kata Saimin. "Aku datang untuk mencabut nyawa kalian." "Gila, kau gila dan bodoh," kata Saimin lagi. "Boleh jadi," sahut Erwin. "Bukan boleh jadi, kau pasti gila. Hanya orang gila yang berani masuk dengan niat jahat ke dalam rumah kami ini. Pergilah selagi masih ada kesempatan. Aku akan pergi setelah menamatkan riwayat kalian. Tentu bukan hanya keluarga Atmo yang sudah kalian bunuh, semata-mata karena kalian pencuri dan perampok." Paimin marah. Dia menerjang Erwin, tetapi manusia harimau itu mengelak. Saimin menonton saja. Paimin sendiri sudah lebih dari cukup untuk membinasakan orang tak tahu diri itu, pikirnya. "Kau melawan, ha?" bentak Paimin lagi. Sementara Saimin berkata, "Cepat selesaikan." Sedang Saimin berkata demikian itulah Erwin melompat dan memberi satu tamparan yang tidak diduga oleh Paimin. Kurang ajar, dia merasa sakit. Kenapa jimat di atas pintu mogok kerja? "Kau punya ilmu, boleh juga," kata Saiman yang masih saja membiarkan saudaranya bertarung sendirian menghadapi sang dukun muda. Paimin mencabut pisau yang selalu terselip di pinggangnya lalu menyerang lawannya. "Nih," kata Erwin memberikan dadanya. Melihat keberanian itu, Paimin tidak segera menikam ke arah dada. Apakah orang ini punya ilmu kebal selain pandai mengobati orang sakit? "Tusuk saja biar mampus," perintah Saimin. Paimin menurut anjuran, tetapi pisaunya bagaikan menikam batu granit. Karena kuatnya hentakan itu, pisau Paimin menjadi bengkok. "Lihat pintu," kata Paimin. Saimin bergegas keluar dan masuk lagi sambil langsung menerjang Erwin dengan ucapan, "Sudah hilang. Kau ambil apa di rumah kami?" hardik Paimin. "Ambil jimatmu, nanti baru ambil nyawamu,"
Jawab Erwin kini tenang-tenang. Kau curang, kata Simon. Tidak sebuas kalian membunuh keluarga Atmojo. Untuk itu kalian harus bayar dengan nyawa. Kedua pembunuh itu memperhebat serangan bersama-sama dan Erwin merasakan sendiri bahwa mereka juga handalan, tentu punya ilmu lumayan. Erwin sengaja tidak mau mempergunakan seluruh tenaga. Hanya dalam hati ia minta agar dia berubah jadi harimau. Benar, ini kali ia ingin berubah jadi harimau. Walaupun Erwin menyimpan sebagian dari tenaganya, namun Simon dan saudaranya berkelahi dengan agak panik karena jimat yang biasanya jadi andalan utama telah tiada. Dalam hati mereka berpikir bahwa Erwin ini tentunya punya ilmu khusus untuk mengetahui di mana letak kekuatan seseorang. Ataukah ada orang lain yang memberitahukan kepada dukun dari Sumatera itu? Kalau kau benar-benar jantan, kembalikan jimat kami yang kau curi, kata Simon dengan suara menghina supaya Erwin merasa malu. Kembalikan dulu nyawa-nyawa kawanku, kata Erwin membalas. Sebenarnya kalau jimat dari tulang mayat yang telah 7 bulan ditapakan itu tidak diambil dari tempatnya, maka begitu Erwin hendak menyerang lawannya, matanya akan jadi rabun, tidak bisa melihat di mana Simon dan Paimin berdiri. Kehilangan daya lihat itu saja sudah akan membuat Erwin jadi panik, walaupun ia mempunyai banyak ilmu. Dan kalau sekiranya Erwin punya ilmu lain untuk mematahkan kekuatan jimat itu dalam hal penglihatan, maka pukulan Erwin bagaimanapun kerasnya tidak akan menimbulkan rasa sakit pada diri Simon dan Paimin.